Penyebaran kasus COVID-19 terus bertambah setelah masa libur Lebaran. Provinsi Jawa Barat menjadi wilayah yang paling banyak menyumbang kasus harian COVID-19 beberapa hari terakhir. Selain itu, angka kematian akibat COVID-19 terbanyak terjadi di Provinsi Jawa Tengah. Bagaimana dua kepala daerah ini menjawab lonjakan kasus dan angka kematian akibat corona di wilayahnya? Sore ini sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Selamat sore Kang Emil. Selamat sore Mbak Rifana. Dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Selamat sore Mas Ganjar. Ya, selamat sore Mbak Rifana. Oke, saya ke Jawa Barat terlebih dahulu yang penduduknya jumlahnya lebih banyak ya. Mas Ganjar, nanti saya baru ke Jawa Tengah. Kang Emil, beberapa hari terakhir angka kasus positif COVID-19 di provinsi Anda tertinggi dibandingkan dengan provinsi lain. Apakah ini imbas arus mudik Lebaran kemarin, Kang Emil? Ya, seperti saya bilang, kalau ngomongin kasus aktif, saya sebenarnya udah nggak terlalu bisa membahas detail karena 60%-nya kasus lama ya. Jadi kesimpulannya adalah ya ada peningkatan, tapi tidak sebesar yang diumumkan karena sebenarnya real kasus kami itu hanya 40% dari yang diumumkan tadi. Kemudian yang sering saya jadikan ukuran ilmiah, Mbak Rifana, hari ini itu adalah keterisian rumah sakit. Kalau itu nggak bisa gimana-gimana datanya akurat. Nah, keterisian rumah sakit kami mulai naik. Nah, ini kan. Jadi gejala kenaikan kasus agak terasa dengan laporan dari rumah sakit. Walaupun kenaikannya per hari ini tidak terlalu signifikan, tapi sebelumnya kita ada di 28%, sekarang ada di 30%. Ya, jadi tren menaik ini sedang kami waspadai. Salah satunya adalah tadi mewajibkan RT RW melaporkan warganya yang hilang selama Lebaran, yang menandakan bahwa dia kabur mudik kira-kira gitu ya. Dan kalau dia kembali ke wilayahnya, itu segera dites antigen PCR dan diprioritaskan untuk pengetesan seperti yang terjadi di Parung tadi di Bogor kira-kira begitu. Oke, kalau BOR di Jawa Barat menurut Kang Emil tadi memang meningkat berdasarkan data keterisian rumah sakit ada sekitar 28%. Saya mau tanya ke Jawa Tengah, Mas Ganjar, apakah memang angka kenaikan positif COVID-19 di provinsi Anda ini meningkat akibat mobilitas warga yang memang tinggi, kemudian aturan larangan mudik yang tidak efektif? Kalau efektivitasnya dibanding tahun lalu jauh efektif sekarang. Karena terlihat dari yang mereka balik ya, masih menerobos bisa lolos itu tidak terlalu banyak dibandingkan tahun lalu. Jadi kalau kita melihat data ini maka aturan mudiknya sih berjalan dengan baik. Hanya 14 hari kita menghitung dari waktu mereka kira-kira datang apakah terjadi kenaikan. Jadi data yang saya miliki terjadi peningkatan kalau tadi Kang Emil menyampaikan dari berapa kapasitas bornya, maka kita masih tinggi, masih 38,80%. Artinya sebenarnya ya aman sih gitu ya. Cuma tempat tidur di ICU-nya pada minggu ke-20 itu naik 1,69%. Sedangkan tempat isolasi di rumah sakit minggu ke-20 itu 0,87%. Ada peningkatan dan kami melihat situasi ini kayaknya akan terus berkembang, maka kita antisipasi agar bornya disiapkan, tempat isolasi disiapkan. Insya Allah sih kalau dari sisi kuantitas kita masih aman, tapi kalau kita melihat tren ya kita mesti hati-hati. Oke, saya mau kembali lagi ke Jawa Barat. Kang Emil, ini Kementerian Kesehatan sudah menyentil para kepala daerah yang ternyata banyak angka testingnya tidak sesuai dengan realita yang ada di lapangan ataupun yang dilaporkan. Saya mau tanya angka testing di Provinsi Jawa Barat selama masa bulan puasa sampai Lebaran kemarin berapa, Kang Emil? Apakah sudah memenuhi standar? Ya, saya kira naik turun, Mbak. Biasanya di weekend memang agak turun, kemudian di hari-hari biasa itu naik lagi. Jadi tidak ada istilah tidak melaporkan. Kita kalau jelek dibilang jelek, rasionya kalau bagus juga dibilang bagus. Karena kunci dari penanganan ini kan transparansi, kira-kira begitu. Nah, memang karena Jawa Barat ini penduduknya besar, kalau pakai standar WHO dari dulu sudah saya sampaikan agak kesulitan kira-kira yaitu sekitar 50.000 per minggu ya. Nah kita sempat di 40.000, sempat di 30.000 naik turun, tapi rata-rata di angka-angka 30 ribuan.
Mas Ganjar, kalau tadi diakui oleh Kang Emil bahwa memang angka testingnya kalau di Jawa Barat mengalami up and down begitu ya, terutama untuk di weekend. Bagaimana dengan di Jawa Tengah? Apakah juga sama kejadiannya? Memang up and down begitu angka testingnya terutama di weekend? Sama-sama persis. Kayaknya ini perilaku di birokrasi kita ya, dan perilaku mungkin di masyarakat, karena pada waktu-waktu itu biasanya testing tidak dilakukan intens, maka hasilnya juga seperti itu. Atau barangkali dari lab-nya juga pada saat itu juga tidak bekerja penuh begitu. Namun kalau dari sisi persentase, kita pernah agak turun itu di minggu ke-17 ya, minggu ke-17, kemudian minggu ke-18. Kalau target WHO kita itu 34.944. Alhamdulillah ketika kemudian switching pada alat ya, kepada alat dalam arti tidak lagi swab, PCR test, tapi bisa dengan antigen, itu menurut saya cara solusi testing yang sangat bagus. Nah pada saat itu diizinkan, ternyata kita memang jauh bisa lebih cepat, dengan persentase minggu ke-18 itu 145,78%, minggu ke-19 131,39%, dan minggu ke-20 kita agak tinggi karena memang kita genjot, karena kita khawatir sih dengan beberapa kejadian kita bisa naik 177,40% gitu. Oke, Mas Ganjar, meskipun angka testingnya up and down sama seperti di Jawa Barat, tapi ada yang menarik dari data Satgas COVID-19, angka kematian di provinsi Anda sempat tertinggi hari Minggu kemarin di tanah air. Begitu penyebabnya apa, Mas Ganjar? Apakah karena keterlambatan deteksi dan juga penanganan, atau seperti apa? Penyebabnya apa? Iya betul Mbak Rifana, saya kira Mbak Rifana risetnya lebih bagus deh. Karena kita mengkonfirmasi persis. Ada satu keterlambatan mereka berobat karena awal-awal mereka ada gejala itu rata-rata abai. Yang kedua dari si komorbid. Maka kemarin kami dibantu oleh Fakultas Kedokteran Undip begitu. Terus kemudian kita minta ada tim yang mengevaluasi. Nggak usah seluruh Jawa Tengah. Di beberapa kabupaten saja yang memang angka kematiannya cukup tinggi. Kita teliti. Apakah karena mekanisme mereka mulai dari ada gejala sampai pemeriksaan terlambat, apakah itu komorbid, ataukah kemudian ada cara penanganan di Yankes kita yang buruk ya. Ya jadi ini yang kemarin kita teliti. Tapi kesimpulannya sama, banyak terlambat. Maka sekarang orang sudah kerasa batuk-batuk, pusing-pusing dan sebagainya, kita minta untuk segera melapor kepada Yankes terdekat begitu. Oke, artinya ada keterlambatan penanganan dan keterlambatan deteksi begitu ya kalau di Jawa Tengah. Kembali lagi ke Jawa Barat dengan kasus yang lebih banyak, Kang Emil, apakah sudah dideteksi ada kasus-kasus mutasi baru yang ditemukan di sana dari Inggris, India dan juga Afrika Selatan dari banyaknya kasus di Jawa Barat ini, Kang Emil? Iya, saya mau menambahi juga sebelum ke sana terkait kalau kasus kematian di Jawa Barat itu hampir setahun ini konsisten ya, di bawah rata-rata nasional sekitar 1,1, 1,2, 1,3, nasional itu 2,5 sampai 3%. Nah ada analisanya dua, ada kemungkinan virus di daerah Jawa Tengah ke Timur itu variannya beda dengan yang di Jawa Barat. Atau tadi apakah karena komorbid di Jawa Barat lebih sedikit dan lain sebagainya. Nah itu juga sedang kita teliti. Kemudian kita menyadari Mbak bahwa COVID ini sebelum ada varian Inggris, Afrika Selatan, India memang sudah bermutasi-mutasi. Makanya sebelum heboh-heboh istilah mutasi baru ini di Indonesia sendiri jenisnya saya ingat sudah ada 4 yang namanya saya lupa lah ya karena saking ilmiahnya. Nah khusus untuk Jawa Barat yang kita tahu itu di Karawang, itu pun kan sudah di screening di Bandara Soekarno-Hatta. Jadi pas kembali ke Jawa Baratnya itu udah dalam posisi sembuh kira-kira begitu. Tapi pendeteksiannya bahwa itu ada varian dari Inggris yang B117 itu dideteksi dan di treatmentnya di Jakarta kira-kira. Tapi KTP-nya adalah KTP Jawa Barat. Maka secara kasus dihitungnya sebagai kasus orang Jawa Barat. Walaupun terdeteksinya di bandara di Soekarno-Hatta, diterawatnya juga di Jakarta. Nah, kemarin ada yang baru, kita mengetes para tenaga-tenaga kerja migran yang pulang ke Jawa Barat, kira-kira begitu. Itu sekitar kurang lebih 37 positif, Mbak. 37 positif, kemudian 37 positif itu 6-nya di isolasi di rumah sakit, sekitar 31-nya isolasi mandiri. Nah,
di yang rumah sakit kalau CT-nya di bawah 25, kita akan lakukan pengetesan namanya genome sequencing. Nah, genome sequencing ini kan teknologi untuk mengurai apakah ini COVID tipe yang sudah kita kenal, apa COVID dengan tipe baru. Hasilnya baru minggu depan. Jadi mudah-mudahan sih dari yang kita tes lanjutan genome sequencing ini tidak menjadi simpulan bahwa yang datang dari luar negeri warga Jawa Barat ini COVID tipe varian Mutasi, begitu ya? Inggris, India, atau apapun itu. Sementara baru yang di Karawang tadi aja. Oke, kalau di Jawa Barat sudah ada yang terdeteksi terkena mutasi baru begitu dari negara lain dan masih menunggu hasil dari genome sequencing-nya. Menurut Kang Emil, kalau di Jawa Tengah dari yang terlambat deteksi dan juga penanganan, apakah memang terindikasi terkena mutasi baru dari 3 negara itu, Inggris, India, dan juga Afrika Selatan, Mas Ganjar? Di Jawa Tengah ada kasus besar. Besar di antara tanda petik akibat mutasi. Jadi ini karena datangnya kapal dari India. Kapalnya berbendera Panama, ABK-nya dari Filipina. Bawa raw sugar dari India dibawa ke Cilacap, bongkar ke Cilacap. 14 positif, 1 meninggal. Dan sudah dites genome sequencing-nya dan mereka betul varian India. Lalu kita cek ada 179 nakes, Mbak, yang merawat, yang itu masuk kategori dalam hubungan erat ya. Dan dari 179 itu ternyata 42 confirm positif. Nah sekarang dari 42 itu ada diambil 12 yang city value-nya itu lebih rendah 30, di bawah 30 yang seperti Kang Emil sampaikan tadi. Nah ini sekarang kita lakukan tes genome sequencing tadi ke UGM. Maka tadi kita laporkan pada saat rapat dengan Pak Wamenkes agar satu, hubungan dagang kita dengan beberapa negara ini untuk bawa barang, bawa orang, saran saya hentikan dulu. Kalau memang itu tidak bisa dihentikan karena mungkin akan mengganggu sesuatu, tolong prokesnya ditambah, diperketat. Mungkin kalau mau bongkar sekarang di tengah laut saja, atau sebelum mereka herboring gitu, sebelum mendarat, mereka kemudian dites dulu di tengah laut, sehingga baru dibongkar. Memang agak lama sih, tapi ini kan karena situasi memang seperti ini. Maka sekarang Mbak, kita lagi lakukan sebuah tindakan cukup keras di Cilacap. Rumah sakitnya 3 hari kita tutup. Terus kemudian saya minta tidak ada yang isolasi mandiri, semua harus isolasi terpusat pada nakes-nakes kita. Terbayangkan nggak oleh kita? Nakes saja bisa ketularan gitu loh. Kira-kira varian B1617.2 ini rasa-rasanya cukup serius untuk kita tangani. Terakhir ke Kang Emil dulu, nanti baru saya ke Mas Ganjar. Kang Emil, epidemiolog memprediksi akan ada lonjakan kasus besar meledak di seluruh tanah air pada bulan Juni, begitu Juni mendatang. Antisipasinya dari Pemprov Jawa Barat untuk menyiapkan tempat isolasi dan juga bor di tiap rumah sakit seperti apa, Kang Emil? Ya, saya kira saya mengapresiasi ya apapun masukan-masukan, warning-warning, karena pada dasarnya menangani COVID ini kita harus ilmiah ya. Tidak pakai unsur politik-politik, makanya kita setransparan, bagus dibilang bagus, kurang dibilang kurang. Tapi kita punya pengalaman waktu lonjakan tahun 2020 itu Jawa Barat rata-rata rumah sakit itu 50, 60, melompat ke 80% pas libur Natal Tahun Baru. Karena orang-orang yang dilarang mudik 2020 kan melarikan liburnya ikutan di Natal Tahun Baru. Makanya dan tidak seketat tahun ini, akibatnya tinggi. Nah di situ saya membuka rumah sakit darurat termasuk di tangsi-tangsi tentara, di Secapa, di Purwakarta. Artinya pola itu sudah kita siapkan jauh lebih baik, belajar dari pengalaman awal tahun. Tapi tadi saya akan monitor minggu depan, dari 28% yang terbaik kemarin naik, bornya ke 30, apakah dalam hari-hari berikut naik. Kalau polanya ternyata liniernya, trennya cukup tinggi, maka kita akan persiapkan dari sisi ketersediaan rumah sakit. Kedua, tentunya pengetesan di rumah tangga itu akan menjadi unggulan kita. Karena PPKM Mikro ini jauh lebih berhasil dari PSBB ya. Kalau PSBB itu sifatnya skala kota dan opsional, tidak semua boleh melakukan. Nah PPKM Mikro itu terasa di Jawa Barat betul-betul efektif, sehingga kombinasi testing antigen, PCR di level RT RW berbasis melaporkan orang-orang yang mudik kembali, kemudian dengan kesiapan rumah sakit, saya kira sementara itu cukup memadai ya, sambil mengantisipasi
tadi orang-orang dari luar negeri masuk, karena Jawa Barat sebenarnya pintu masuk internasionalnya lebih terbatas karena semua rata-rata lewat Cengkareng. Oke, baik. Terakhir ke Mas Ganjar, selain PPKM Mikro, apakah ada strategi lain yang akan diterapkan untuk menekan laju kasus COVID-19 di provinsi Anda? Ya Mbak, antisipasinya yang pertama naikin tempat tidur. Yang dulu di off sekarang dibuka. Sehingga tempat tidur untuk isolasi di rumah sakit maupun di ICU kita minta untuk disiapkan. Kudus sudah terjadi. Kudus terjadi lonjakan, satu rumah sakit agak kewalahan, maka tadi saya rapat sama para bupati termasuk Bupati Kudus, langsung kita dorong untuk menaikkan ya. Terus kemudian SDM, peralatan, perlengkapan semuanya kita lakukan, dan hari ini saya mengajukan usulan ke pusat agar ada lab di daerah, Undip sama labnya Dinkes Prof untuk bisa ngetes genome sequencingnya, agar kita bisa melakukan tindakan jauh lebih cepat. Ini dua yang kita lakukan. Tentu selebihnya adalah operasi justisi, nggak bisa nggak itu. Kita sosialisasi sama operasi nggak boleh lelah. Maka kepolisian sudah membantu kita, Polda membantu kita, Polres membantu kita, ambil tindakan tegas, siapa yang masih berkerumun, tidak mengikuti aturan, dan itu membahayakan. Oke, baik, kita tunggu nanti bagaimana langkah semua kepala daerah untuk bisa menekan laju COVID-19 di daerah-daerahnya, dan kita doakan tidak ada lonjakan kasus seperti yang diprediksi oleh para epidemiolog di seluruh tanah air. Terima kasih sekali Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan juga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo atas waktunya kepada CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Sehat selalu Bapak-bapak. Terima kasih.